Happy Treatment bersama Rumah Edukasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Basu, jumpa lagi dengan Kak Basu dari Fisioterapi Indonesia di Rumah Edukasi. Kali ini Kak Basu ingin membahas tentang stimulasi duduk dari tengkurap. Oke, stimulasi duduk dari tengkurap ini Kak Basu akan bagi menjadi 3 tahapan. Setelah Kak Basu lihat dari beberapa pasien Kak Basu, ternyata pasien Kak Basu ini mereka bisa melakukan stimulasi duduk ini melalui 3 tahapan ini. Oke. Nah, apa aja sih 3 tahapan ini? Dan tentunya 3 tahapan ini tidak menjadi patokan utama ya Bunda. Jadi ada anak yang eh, kita baru ajarkan tahap pertama, tapi ternyata tahap keduanya otomatis dia mengikuti. Dan yang pasti, ketika di tahapan ketiga, pasti tahapan pertama dan tahapan kedua sudah bisa. Nah, apa saja sih tahapannya itu? Yuk, mari kita simak. Tahap yang pertama adalah kita mengajari panggul ke bawah atau panggul ke kaki. Seperti apa? Seperti video berikut ini. Kita tekuk kedua kakinya, ya, tekuk ke samping full, kemudian pastikan salah satu ankle-nya itu masuk ke dalam dan satu keluar. Dan yang ke dalam ini nanti yang akan kita duduki atau mengarah ke duduknya ke arah yang kakinya ankle-nya masuk. Tekuk lutut kanan, tekuk lutut kiri, kemudian ankle kirinya kita masukkan, kemudian tarik pantat ke belakang, agak serong ke sisi kiri, dan lutut kanannya kita putar. Itu kita ajari sebagai tahapan yang pertama. Oke ya Bunda, coba disimak, coba dilihat eh, di mana Kak Basu melakukan fiksasi, di mana Kak Basu meletakkan tangan dan seperti apa pegangannya. Ayah Bunda harus simak betul-betul. Ya, pastikan kedua kakinya menekuk sempurna kanan kiri dan pastikan juga ankle-nya masuk ke salah satu masuk ya. Boleh kiri, boleh kanan. Di sini contoh Kak Basu kasih yang kiri. Yang kiri Kak Basu masukkan, yang kanan tetap keluar. Ya. Kemudian ketika kita ingin menengkurapkan si anak, caranya juga ada triknya, ya. Posisi anak sedang duduk, cukup kita pegang lengannya dan kita kunci, ya. Kita kunci sikunya menggunakan telapak tangan kita. Ya, perhatikan pegangan Kak Basu. Kak Basu genggam sikunya, ya, seperti ini, seperti di video itu bisa dilihat ya. Nah, kemudian kita arahkan ke depan, kanan, kiri sampai anak tengkurap sendiri dan pasti otomatis panggungnya akan muter sendiri. Coba ayah bunda simak. Nah, ya, pasti kaki dan panggungnya pasti akan muter sendiri. Nah, sekarang tahapan yang kedua adalah stimulasi duduk dengan menggunakan tangannya saja. Jadi kita hanya mengajari tangannya saja. Karena ada beberapa anak yang ketika kita stimulasi dari tengkurap, dari kaki, itu tangannya bingung dia. Dia hanya melurus saja gini. Nah, tapi kakinya sudah bagus, kakinya sudah mau nekuk, panggungnya sudah mau angkat, tapi tangannya dia masih bingung. Nah, di sini fungsinya kita untuk mengajari tangannya seperti apa gerakannya. Itu kita ajari dia mundur kanan kiri dengan pegangan yang sama seperti kita menengkurapkan ya. Genggam sikunya, genggam. Oke, genggam sikunya. Kemudian kita arahkan kanan kiri. Oke? Nah, sekarang coba perhatikan di video ini. Selain tangan Kak Basu menggenggam siku, lengan bawah Kak Basu ini juga mepet di badan anak. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu mengangkat badan si anak. Jadi biar lebih ringan. Karena itu untuk mengajari dulu. Nanti kalau anak sudah kuat, sudah mudeng, sudah tahu bagaimana caranya, maka tidak perlu lagi kita menggunakan lengan bawah ini. Cukup dengan menggunakan trik yang ketiga. Nah, di trik yang ketiga ini, kita cukup menggunakan jari kita, boleh 2, boleh 3, taruh di bahunya, kemudian kita sedikit tarik ke belakang. Maka ketika anak itu sudah paham bagaimana kaki harus memposisikan, bagaimana tangan dia harus bergerak, maka anak ini akan mudah untuk duduk. Jadi ini tahapan yang ketiga.
Dimana tadi Kak Basu sampaikan ketika tahapan ketiga ini sudah dipastikan tahapan pertama dan kedua anak sudah bisa. Coba perhatikan, Kak Basu hanya pegang di bahu ya. Kemudian Kak Basu tarik ke belakang sedikit. Nah, respon tangan anak langsung dorong ke belakang. Dan perhatikan juga panggulnya. Pasti dia langsung angkat pantat dan memposisikan kakinya seperti yang kita arahkan di part pertama atau di langkah yang pertama. Nah, ini Kak Basu praktekkan, Kak Basu ajarkan juga kepada pasien-pasien Kak Basu yang terapi online. Nah, ini kebetulan adik Kak Basu yang satu ini sudah melewati tahap pertama dan tahap kedua. Nah, sekarang Kak Basu ajarkan tahap ketiga. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, adik ini bisa untuk mengaplikasikannya. Dan orang tua juga mudah untuk mempraktekannya. Jadi, ayah bunda di rumah jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mempraktekkan. Karena ketika kita mempraktekkan apa yang sudah Kak Basu berikan, yang penting lihat fiksasinya, lihat pegangannya, pastikan posisinya, insya Allah aman. Nah, begitu ayah bunda di rumah, 3 tahapan stimulasi duduk dari tengkurap. Jika ayah bunda di rumah anaknya kok kakinya sudah bagus, tangannya belum bisa, belum belum paham bagaimana cara mau duduk, maka kita ajari seperti tahapan yang kedua. Nah, ketika tahapan pertama dan kedua sudah bisa, tinggal kita stimulasi minim stimulasi dengan cara pegang bahunya aja. Tarik ke belakang, maka anak akan berusaha untuk duduk sendiri. Itu ayah bunda di rumah, sahabat Kak Basu, 3 tahapan stimulasi duduk dari tengkurap. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.